Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Rodotus Solihin, yang mulia bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama, rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masa yang dikenal manusia setidaknya ada 3. Yang pertama masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Kebahagiaan akan kita peroleh ketika kita pandai dan bisa mengelola 3 masa ini. Maksudnya, dengan masa depan, supaya kita tidak cemas dan resah, maka bertawakallah kepada Allah. Di surat Al-Insyirah, surat yang ke-94, ayat 7, ayat 8. Faiza faraghta fansab. Apabila engkau selesai mengerjakan satu pekerjaan, fansab, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah engkau bertawakal, dan kepada Allah lah engkau berharap. Yang kedua, supaya kita bahagia dengan masa kini, bersyukurlah. Maka Al-Quran menyuruh kita menengok ke dalam, agar kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Di surat An-Nahl, surat 16, ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah dalam dirimu, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Yang ketiga, dengan masa lalu kita beristighfar, jangan berandai-andai dengan masa lalu agar tercipta kebahagiaan di hati kita. Tapi dengan masa lalu, beristighfarlah. Di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 135. Di ayat ini dijelaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau dia berbuat fahisyah, berbuat keji, au zalamu anfusahum, dan dia berbuat zolim, zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lizunubihim, beristighfar dengan dosa-dosanya. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tak mengulangi dosa setelah bertaubatan nasuha. Intinya, dengan masa lalu kita beristighfar, dengan masa kini kita bersyukur, dengan masa depan kita bertawakal. Disitulah ketenangan, kebahagiaan akan datang di hati kita. Selanjutnya, salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, kita sambung pengajian kita masih di Al-Fatihah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata kuncinya ibadah. Kenapa harus ibadah? Apa manfaatnya? Udah kita jelaskan. Bagaimana kualitas amal ibadah manusia juga udah kita sampaikan. Sekarang masuk subtema yang ketiga, adalah jenis amal ibadah. Amal ibadah pertama itu ada yang kita kenal namanya ibadah maliyah, ibadah harta. Dan bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta, disinilah pembahasan kita yang belum selesai. Yang pertama, harta adalah ibadah. At-Taubah, surat ke-9, ayat 103. Yang kedua, harta adalah perhiasan. Al-Kahfi, surat 18, ayat 46. Yang ketiga, harta adalah ujian. At-Taghabun, surat 64, ayat 15. Yang keempat,
Harta jangan sampai membuat lalai ibadah kepada Allah. Al-Munafikun surat 63 ayat yang ke-9. Yang kelima, jangan takabur ketika Allah menitipkan harta. Al-Alaq surat 96 ayat 6 sampai ke-8. Sekarang masuk nomor 6. Dalam harta kita ada hak orang lain. Ayat ini hanya diyakini oleh orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, dia akan berkata, ini uang saya. Saya dapatkan karena saya bekerja. Saya bisa bekerja di tempat ini karena pendidikan. Saya bisa pintar karena saya, dan saya. Tapi orang beriman meyakini bahwa dalam rezekinya, dalam hartanya ada hak orang lain. Itu yang Allah sebutkan di surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 19. Dengan meyakini ayat ini, Bapak, Ibu, jamaah, kita akan mau berbagi dengan orang lain. Ketika kita berbagi, itu yang disebut namanya ibadah maliyah, ibadah harta. Di ayat ini Allah sebutkan wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka hakul lisaili wal mahrum, ada hak orang lain, baik orang tersebut meminta ataupun orang tersebut tidak meminta. Keyakinan kita terhadap ayat ini itu yang membuat kita berbagi dengan orang lain. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan yutsbi'ul mayyit ila qabrihi salasah, yang mengantar jenazah ke pemakaman setidaknya ada 3. Yang pertama, ahluhu, keluarga masih ikut. Yang kedua, maluhu, harta benda masih dibawa. Yang ketiga, wa amaluhu, amal ibadah. Isnani yarji'ani, 2 akan pulang. Yang pulang itu adalah keluarga, yang pulang adalah harta benda. Wa yabaqo wahidun, tinggallah bersama kita, wa amaluhu, itulah amal ibadah. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, 7 jam setelah kita dikuburkan, orang udah mulai berhenti menangis, termasuk orang-orang dekat kita. 7 hari selepas kita meninggal, nama kita sudah dihapus dari SKM, Sosial Kematian Muslim. 7 minggu setelah kita meninggal dunia, orang-orang sudah mulai melupakan kita. 7 tahun setelah kita meninggal dunia, hanya orang-orang tertentu yang ingat dengan kita. Coba kalau dinaikkan lagi, 70 tahun setelah kita wafat meninggal dunia, mungkin tak ada lagi yang ingat bahwa kita pernah hidup di dunia ini. Artinya Bapak Ibu, tanpa amal yang kita bawa, apalagi yang kita banggakan ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini ceramah bukan sekadar basa-basi, tapi kita renungkan. Karena bagaimana Pak Ustadz, hari ini kita ada, 100 tahun yang lalu kita tidak ada, dan 100 tahun yang akan datang pun kita tidak ada. Dan ketika kembali kepadanya, ketika kita berpulang ke rahmatullah, apa yang kita bawa menghadap Allah? Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, waktu pulang kampung lebaran, kita akan merasa malu. Kalau waktu pulang, baju tidak berganti, keadaan hidup seperti itu aja, perubahan tidak ada. Malu sama orang yang di kampung, merantau jauh-jauh, tapi tak ada perubahan. Maka begitu banyak orang memakai emas imitasi, hanya gara-gara takut dibilang orang tidak ada perkembangan. Artinya, kalau pulang kampung kita malu, tak membawa apa-apa, bagaimana nanti kalau kita pulang kepada Allah, kita tidak membawa apa-apa. Jadi Bapak Ibu, ibadah yang pertama tadi adalah ibadah harta. Dalam harta kita ada hak orang lain. Itu konsep ke-6 dalam Al-Quran terkait dengan harta. Yang ke-7 masih berkaitan dengan harta. Al-Quran mengingatkan kita, makanlah dari harta yang halal. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 168. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Supaya terasa ayat ini di hati kita, jangan lihat saja ayatnya, tapi renungi siapa yang mengatakannya. Bapak Ibu, panggilan orang kepada kita sama, tapi siapa yang memanggil itu rasanya berbeda. Contoh, bapak-bapak ketika memanggil saya Andi, ibu saya, ibu kandung memanggil saya Andi, itu sama-sama memanggil nama.
tapi rasa di hati saya berbeda. Artinya, walaupun kata-katanya sama, tapi siapa yang memanggil, rasa di hati kita beda. Di ayat ini, yang menyampaikan Allah. Kita menyadari bahwa yang mengatakan Allah akan terasa di hati kita bahwa ini perintah Allah. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi thayyiba, lagi baik. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, rata-rata orang Islam di Indonesia takut memakan makanan yang haram. Tapi banyak yang tidak takut memakan makanan dari penghasilan yang haram. Padahal dua-duanya haram. Tapi entah kenapa dengan makanan yang haram kita takut. Tapi dengan penghasilan yang haram banyak orang tidak mau tahu. Di ujung ayat disebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan adalah musuh yang nyata. Ayat ini mengajarkan kita Bapak Ibu, makanlah yang halal, baik caranya maupun bendanya, bukan sekedar halal, tapi thayyibah yang baik. Yang ke-8, bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta? Quran mengajarkan kita memperingatkan jauhi yang haram. Di Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta yang engkau dapatkan dari yang batil. Kalau disebut batil, Bapak, itu caranya atau bendanya? Caranya. Karena dengan cara yang batil. Salah satu cara yang batil, watudulu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Salah satunya dengan menyogok penegak hukum agar engkau menguasai harta orang secara dosa dan engkau sadar melakukannya. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, memakan harta yang haram dari penghasilan yang haram, normalnya orang sadar atau tidak bahwa itu haram. Rata-rata orang sadar bahwa itu haram. Tapi karena syahwat, karena hawa nafsu, seringkali menghilangkan akal sehat. Akalnya mengatakan haram. Tapi syahwat mengatakan tak apa-apa, yang penting jumlahnya banyak. Dan Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, ayat ini mengajarkan kita tadi bahwa ada yang halal dan juga ada yang haram. Jadi pandangan Al-Quran tentang harta yang ketujuh adalah jauhkan dirimu daripada yang haram. Yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Bapak Ibu, bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta? Quran mengingatkan kita infak yang terbaik. Kalau berbagi, bagaimana caranya? Kalau bersedekah, berinfak, bagaimana kaifiatnya agar kita dapat yang terbaik? Di surat Al-Insan namanya, surat yang ke-76, nomor ayat 8 dan 9. Oke, saya ulang ya, bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Yang pertama tadi, Quran mengatakan harta adalah ibadah. At-Taubah, surat ke-9, ayat 103. Yang kedua, harta adalah perhiasan. Al-Kahfi, surat 18, ayat 46. Yang ketiga, bahwa harta adalah ujian. At-Taghabun, surat 64, ayat 15. Yang keempat, jangan lalai ibadah karena harta dan anak. Al-Munafikun, surat 63, ayat 9. Yang kelima, jangan takabur ketika Allah menitipkan harta. Di Al-Alaq, surat 96, ayat 6 sampai ke 8. Selanjutnya yang keenam, dalam harta kita ada hak orang lain. Di Az-Zariyat, surat 51, nomor ayat 19. Yang ketujuh, ada rezeki yang halal. Al-Baqarah, surat kedua, ayat 168. Yang ke-8, ada rezeki yang haram. Al-Baqarah, surat kedua, ayat 188. Yang ke-9, bagaimana cara dengan infak yang terbaik? Di surat Al-Insan, surat 76, nomor ayatnya 8 dan 9. Kalau terlalu cepat ucapan Ustadz, nanti rekamannya diperiksa, karena ini kita disiarkan langsung
di channel YouTube Masjid Raudatus Salihin. Kenapa harus disebutkan? Biar Bapak subscribe. Apa itu? Intinya like and share. Di ayat ini, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyira. Mereka memberikan makanan yang dicintainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang tertawan. Innama nut'imukum liwajahillah. Aku memberi kepadamu karena berharap ridho Allah. La nuridu minkum jaza'au wala syukura. Tidak berharap balas dan tidak berharap terima kasih. Maksudnya Bapak Ibu, dalam berbagi dengan orang, jangan pernah terbersit harapan di hati kita. Baik harapan untuk dibalas, atau mungkin tak berharap dibalas, tapi harapan terima kasih. Dengan keadaan itu, Bapak dan Ibu-Ibu, semakin tinggi harapan kepada orang, potensi kekecewaan akan semakin besar. Dan bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta yang ke-10 sampai yang ke-14, insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan. Intinya Bapak Ibu, bahwa ibadah itu jenis pertama adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.